Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung di Cek Podcast MPMPP. Bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan, kami ucapkan selamat datang di CPL, gudangnya berita, wawasan, dan edukasi. Sobat CPL, kali ini kita akan membahas topik yang berkaitan dengan mahasiswa juga, yang ada di lingkungan Universitas Jember, yaitu terkait dengan manajemen kesehatan mental untuk mahasiswa. Sobat CPL, masalah kesehatan mental menjadi masalah yang paling banyak menjadi perhatian masyarakat di dunia hingga tahun 2023. Hal itu salah satunya tercermin dalam survei Ipsos Global Health Service Monitor tahun 2023 terhadap 31 negara yang salah satunya juga termasuk yaitu Indonesia, di mana data ini menunjukkan bahwa 44% partisipan menyebutkan bahwa masalah kesehatan terbesar yang dihadapi di negara mereka adalah masalah kesehatan mental. Salah satu populasi yang rentan mengalami masalah kesehatan mental adalah mahasiswa. Data yang ada juga menunjukkan bahwa tingkat masalah kesehatan mental pada mahasiswa di Indonesia cukup tinggi. Penelitian ini dilakukan oleh salah satu penulis yaitu Astuti, menemukan bahwa 25% mahasiswa mengalami depresi, 51% mengalami kecemasan, dan 39% mengalami stres. Wah, kebetulan hari ini kita kedatangan tamu yang memang ahlinya dalam kesehatan mental, yaitu khususnya pada mahasiswa. Di sini sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Nurse Yeni Fitria MKep dan juga Bapak Nurse Fitrio Devi Yantoni MKep. Nah, beliau berdua ini adalah anggota Pusat Layanan Konseling dan Disabilitas LPMPP Universitas Jember. Assalamualaikum, Bu Yeni, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Raffi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Fitrio, saya manggil Pak Rio atau Pak Fitrio nih Pak? Boleh Pak Rio. Oke. Siang juga Bu Raffi, alhamdulillah juga dalam kondisi yang sehat. Alhamdulillah. Wah, hari ini kita akan bincang-bincang banyak nih ya Bu Yeni dan juga Pak Fitrio gitu ya terkait dengan kesehatan mental khususnya bagi mahasiswa gitu ya. Nah, oke, kita langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama ya Bu Yeni. Gimana sih Bu, kenapa sih kesehatan mental ini sangat penting gitu ya bagi mahasiswa gitu Bu Yeni? Oke, baik. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Raffi ya, banyak kasus-kasus mahasiswa yang mengalami tidak terkecuali mahasiswa mengalami masalah kesehatan mental. Nah, mahasiswa sebagai dalam menjalankan perannya tentunya di kehidupan kampus pastinya juga akan mengalami banyak tantangan ya, baik itu tantangan akademik, tantangan dari keluarga, mungkin ekspektasi terhadap kelulusan dan lain sebagainya, terus juga tantangan dari segi sosialisasi di lingkup pertemanan juga itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa juga sangat perlu untuk memiliki mental yang sehat agar bisa beradaptasi dengan berbagai tantangan yang dihadapi tersebut, sehingga tidak mengganggu dari performa akademiknya. Makanya itu tadi dikatakan bahwa kesehatan mental itu juga mempengaruhi berbagai aspek ya Bu ya, dari kondisi akademiknya juga dan lain sebagainya. Mungkin Pak Fitrio mau memberikan tambahan mungkin nih Pak. Oke, berarti hampir sama sebenarnya dengan yang dilakukan oleh ini ya. Namun kalau kita berbicara menggunakan kosakatanya Gen Z ya, adalah gangguan mental atau gangguan kesehatan mental itu adalah ketika ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita. Nah, bagaimana mereka beradaptasi atau bagaimana mereka itu menggambarkan ekspresi mereka yang secara awalnya itu berlebihan dan akhirnya pada realitanya tidak seperti itu. Nah, ketika orang itu tidak memiliki kemampuan adaptasi yang bagus, dia bisa mengakibatkan kesehatan mental. Dalam hal ini biasanya Gen Z itu bilang bahwa kosakata yang kita sering dengar mental breakdown. Sebenarnya adalah salah satu upaya dari individu tersebut untuk dapat mengenali sebenarnya. Namun mengenali kondisi dirinya. Gitu. Namun sayangnya memang karena mahasiswa atau anak-anak atau dalam hal ini Gen Z ya, mereka melakukan self assessment sendiri gitu. Nah, itu yang saya rasa gak bagus akhirnya Raffi, seperti itu. Akhirnya gak nemu solusi juga begitu ya. Solusi akhirnya mereka mengkaji sendiri, melakukan pengobatan sendiri dan akhirnya ya
tidak terselesaikan permasalahan kejiwaan mereka. Iya, nah itu berarti menarik sekali. Nah kira-kira nih, berarti kan pasti ada faktor pencetusnya gitu ya. Nah, kira-kira apa sih faktor yang mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa ini, Bu? Dan Bapak mungkin bisa menjelaskan. Ya, kalau bicara tentang masalah kesehatan mental atau kesehatan jiwa itu banyak sekali ya. Apa istilahnya faktor penyebabnya tidak hanya 1-2 masalah, tapi bisa berasal dari biologis, psikologis, sosial ataupun kultural gitu ya. Dan tidak hanya sekali ada problem terus kita mengalami masalah kesehatan mental, tidak, tapi juga mungkin seberapa banyak sih apa istilahnya tantangan atau stresor tersebut yang dihadapi, berapa lama, itu juga akan berdampak pada bagaimana individu dalam hal ini mahasiswa untuk bisa mengatasi stresor yang dihadapi tersebut. Oke. Mungkin Pak Rio ada tambahan nih mungkin. Saya menambahkan juga memang yang lagi tren juga pengalaman masa lalu berarti. Oh, itu juga ada ya. Jadi ketika ada traumatik event ya. Jadi misalnya tinggal orang terdekat, kemudian juga mengalami permasalahan dalam hal percintaan. Nah, ketika mereka itu tidak bisa melewati hal tersebut dengan baik, nah itu akan terjadi gangguan kesehatan mental tersendiri. Jadi seperti hal-hal tersebutlah yang akhirnya berkumpul menjadi satu sehingga ya manifestasinya adalah ya mahasiswa mengalami depresi dan sebagainya. Seperti itu. Puncaknya itu ya, wis ya. Jadi nggak bisa ya kita cuman punya masalah kecil aja terus dibilang oh ini lagi stres, nggak bisa ya Bu ya. Berarti tadi yang saya tangkap kan ada stresornya seberapa intens ya, berapa banyak stresornya, berapa berat ya. Berarti kan bisa diakumulasikan juga berarti masalah ini gitu ya Pak. Jadi sebenarnya akumulasi sih Bu. Jadi awalnya cemas, kemudian dia sudah tidak terselesaikan cemasnya, dia menjadi hampir seperti bom waktu lah, gunung es lah. Jadi akhirnya ketika sudah tidak tertangani dengan baik, ya akhirnya dia sudah masuk ke fase depresi, dan itu sudah penanganannya bukan lagi di penanganan pratama ya, tapi harus menggunakan spesialis jiwa. Oh berarti itu ada tahapannya ya Pak Bu ya? Iya. Tadi ya, kalau tadi saya nangkepnya tadi kok ada tahap stres, terus depresi. Nah itu berarti ada tahapannya berarti ya? Iya benar. Tahapannya apa saja tuh yang paling awal yang bisa ditangkap gitu loh, yang deteksi dini lah ya? Itu seperti apa? Kalau bicara mungkin deteksi dini, gimana sih tanda-tandanya? Iya, tanda awal gitu ya. Mengalami masalah kesehatan mental itu bisa dilihat dari beberapa aspek, yang pertama dari aspek fisik, aspek fisik. Oh dari fisik juga bisa kelihatan Bu? Kalau Bu Rizky pernah merasakan cemas? Pernah sih. Dirasakan ketika ya cuman kayak deg-degan ya. Gitu ya. Berdebar-debar, gemetar, atau mungkin ketika stresornya mungkin lebih berat, tiba-tiba mungkin seseorang mengalami kayak kok sesak nafas ya, padahal betul. tidak ada riwayat asma, betul yang lainnya. Kemudian juga istilahnya diare juga mungkin tiba-tiba tanpa nggak salah makan dan lain sebagainya kok tiba-tiba jadi diare ya. Oh ini ternyata tanda juga Bu. Betul, tanda-tanda fisik yang bisa kita deteksi sebagai tanda awal ketika seseorang mengalami stres gitu, secara fisik. Pada akhirnya mungkin mengganggu nafsu makan. Iya, betul iya. Kemudian selain fisik juga bisa dilihat dari perubahan emosional. Jadi orang mudah cemas, mudah tersinggung, marah, bingung, tidak bisa konsentrasi, seperti itu. Terus juga ada perubahan perilaku. Mungkin bisa dilihat dari seseorang yang biasanya suka beraktivitas gitu ya, tiba-tiba ada penurunan minat terhadap aktivitas. Akhirnya malas ya, pengennya tidur aja gitu ya. Oh itu juga tanda ya. Atau mungkin bahkan bisa dia jadi menarik diri. Jadi biasanya suka bergaul, dia suka menyendiri, jadi malas keluar. Iya betul. Jadi di kos aja. Benar. Sebagai tanda awal bahwa ada something dengan kesehatan mentalnya. Seperti itu. Iya. Mungkin Pak Rio kalau dari mahasiswa yang pernah pasti pernah ya, gimana itu Pak mungkin? Memang ada beberapa kasus yang pernah kita tangani ya di Pusat Layanan Konseling dan Disabilitas PMPP.
Yang paling sering adalah memang mereka itu mengalami yang namanya gangguan kecemasan. Jadi mereka itu sulit untuk fokus dengan konsentrasi, kemudian mereka itu tidak mengetahui apa yang harus dilakukan ketika banyak sekali stressor yang datang. Contoh misalnya, ketika ada tugas nih, dikumpulin besok, ada tugas kelompok juga, ada praktikum lapangan misalnya. Mereka itu sulit untuk membuat yang namanya klasifikasi kita bilang manajemen waktu enggak sih ya? Manajemen waktu dan juga klasifikasi peringkat lah ya, ibaratnya mana sih yang prioritas? Prioritas. Mereka tuh bingung. Jadi mereka sudah akhirnya ketika sudah seperti itu ya gak kegarap semua akhirnya. Nah, kalau sudah seperti itu mereka akhirnya merasa bahwa aku kok beda ya sama teman-teman, aku kok tertinggal gitu ya. Karena memang sebenarnya yaitu awal penyebab dari mereka itu sulit konsentrasi dan karena adanya banyak stresor. Nah, kalau beberapa yang sudah ke kami, untungnya mereka itu masih cukup sadar ya. Loh, kok saya berbeda ya? Kok saya tidak bisa mengontrol gitu ya. Mana sih yang harus saya lakukan duluan gitu ya. Dan mereka sadar, akhirnya mereka konsultasi kami. Maka kami memberikan saran sebenarnya. Yang pertama tentu kita harus fokus dulu. Kemudian kalau misalnya nggak bisa, kita tulis apa sih yang mau kita lakukan seperti itu. Kemudian kita menggunakan yang namanya teknik tiga tahap. Jadi pilih misalnya tahap yang bisa dilakukan sendiri, tahap yang bisa didelegasikan, dan tahap yang sudah itu nggak penting, jangan dipikir dulu. Jadi misalnya kayak tadi ada praktikum lapangan, kerja kelompok, beberapa tugas tuh. Gitu ya. Nah, kalau misalnya masuk ke yang harus dikerjakan sendiri, misalnya tugas mandiri dikerjakan besok, nah itu harus fokus tugas itu. Ya udah berarti ini dulu gitu ya. Tugas kelompok, nah itu kita bisa delegasikan dulu. Nah, jadi priority tersebut bisa paling tidak mengurangi dampak cemas dan stres pada mahasiswa seperti itu. Wah, ini menarik sekali sebenarnya ya Bu ya. Saya pengen ngorek-ngorek agak banyak nih jadinya nih. Nah terus berarti apa sih tadi kan berarti sudah disinggung sedikit nih sebenarnya sama Pak Leo ya. Berarti itu tadi dengan cara kita menulis tadi ya, kemudian atau membuat ada 3 tahap itu mana sih yang lebih prioritas dan lain sebagainya. Nah mungkin bisa ditambahkan lagi nih Bu, langkah-langkah sederhana nih yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental sehari-hari itu seperti apa sih Bu? Baik, kalau tadi disampaikan Pak Fitri terkait dengan bagaimana membuat prioritas ya, betul. Dari tugas yang dihadapi, mungkin kita juga ini harus menjaga kesehatan fisik pastinya, karena kesehatan fisik akan berhubungan dengan kesehatan mental. Jadi tetap harus makan makanan yang bergizi, seimbang, cukup istirahat, olahraga juga harus dilakukan. Ya, karena fisik yang sehat juga pastinya kan betul. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kan gitu ya. Betul. Fisik dulu nih yang pertama ya Bu ya. Kemudian kalau misalkan ketika seseorang sedang mengalami kecemasan, apa sih yang bisa dilakukan ya ketika tadi ya misalnya kita sudah mengenali tanda-tanda kecemasan, jadi tiba-tiba deg-degan dan sebagainya. Oh berarti saya lagi sedang stres ya. Yang bisa dilakukan yang pertama adalah dengan melakukan relaksasi. Nah, yang paling mudah adalah gimana? Relaksasi nafas dalam. Ya, inhale, exhale itu. Tarik nafas itu yang pertama ya. Mungkin 3 hitungan, kemudian ditahan 2 detik, kemudian dihembuskan perlahan-lahan melalui mulut sambil dibayangkan apa yang membuat kita stres tadi keluar bersama dengan hembusan nafas. Ini juga nih, berguna juga buat saya Bu ya. Mana yang lagi cemas gitu ya. Itu yang paling mudah. Jadi kita rileks dulu, baru kalau sudah tenang kita bisa berpikir sebenarnya apa sih yang kita hadapi untuk mencari solusinya. Pak Leo mungkin ada ini langkah sederhana nih yang harus bisa dilakukan. Tadi kan sudah menyenggol tentang fisik gitu ya, ternyata penting juga nih fisik gitu ya untuk menjaga kesehatan mental. Gimana nih Pak Leo? Jadi memang benar Bu Rafi, karena kita tahu sebenarnya hormon yang berpengaruh pada stres itu hormon kortisol ya. Jadi ketika kita beraktivitas secara fisik, maka hormon itu sebenarnya akan lebih rendah
Bisa dibuktikan adalah ketika kita stres maka kita akan mengalami yang namanya gangguan tidur. Iya betul. Sulit untuk tidur dengan cepat, dengan nyenyak. Iya betul. Adalah salah satu tanda buat tubuh kita sebenarnya dengan stres. Kadang sampai kebawa mimpi ya Pak ya sama masalah gitu ya. Dan bahkan resolve itu di mimpi. Kalau misalnya Iya Pak. sedang kehilangan barang gitu. Iya betul. Loh, barangnya ada. Iya betul. Itu adalah mekanisme tubuh kita untuk menurunkan level kortisol di tubuh kita sebenarnya. Oh itu ada teorinya juga nih. Jadi nanti kita bangun. Nah iya. Oh ternyata memang hilang. Iya. Itu adalah apa namanya ya, mekanisme homeostasi tubuh kita. Baru tahu. Kalau saya menyarankan kepada masa yang konsultasi ke kami itu saya menyarankan untuk take a step back, satu langkah aja ke belakang. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kamu ada stresor, ada permasalahan, yuk mundur satu langkah dulu. Mundur satu langkah dulu, abaikan dulu masalahnya. Kamu lihat sekitar dulu. Karena biasanya kalau orang stres itu dia fokusnya hanya pada satu permasalahan. Iya. Jadi Iya kamu betul. ke take a step back, kamu lihat sekitar, oh ternyata banyak ya orang-orang yang memiliki masalah yang lebih besar dari kamu. Oh itu juga penting gitu ya. Dan juga kamu juga di situ harus membayangkan. Coba deh kamu bayangkan, ketika kamu dulu, misalnya beberapa tahun lalu ada nggak masalah yang menurut kamu di saat itu sulit nih, nggak bisa selesai nih, kayaknya sudah mau berakhir aja nih. Nah iya. Dulu ternyata bisa lewat, jadi kan ternyata juga bisa diatasi. So nggak ada sebenarnya masalah yang tidak bisa teratasi. Jadi take a step back, kemudian pikirkan lagi, kemudian baru kita menyelesaikan masalah tersebut. Karena di waktu yang lalu pun sebenarnya sudah ada masalah yang sangat besar dan itu bisa kamu melewati gitu kan. Berarti tidak ada alasan kamu tidak bisa melewati masalah ini gitu. Jadi itu secara psikologisnya kalau begini secara fisik, secara psikologisnya. Wah menarik sekali ini. Nah kira-kira nih ya Bu ya, nih apa sih yang harus dilakukan kalau misalkan mahasiswa itu dia merasa tertekan gitu ya atau cemas secara berlebihan, itu gimana Bu cara ngatasinnya itu? Pernah gak sih Bu ngalamin lagi ngajar gitu terus Ibu kelihatan ini mahasiswanya kayaknya cemasnya berlebihan gitu ya, kelihatan gak sih Bu? Kelihatan ya, kelihatan ya mahasiswanya maksudnya. Iya. Kelihatan kan ya dari wajahnya kelihatan tegang. Ya kan? Salah satunya seperti itu. Nah, apa yang dilakukan ketika mereka mengalami kecemasan? Tadi yang sudah saya sampaikan bisa berhenti dulu sejenak, ambil jeda dengan relaksasi nafas dalam dulu ya. Artinya diulang-ulang relaksasi nafas dalamnya sampai kita merasa tenang. Baru kalau sudah tenang, pikiran kan pastinya jernih ya. Baru kita bisa memikirkan solusi dari problem yang sebenarnya kita hadapi tersebut. Kemudian yang kedua, ketika misalkan kita sudah mencoba untuk menerapkan beberapa cara gitu ya, saya gagal gitu ya, terus bolak-balik gini ya Bu. Kok saya cemas ya. Atau mungkin mencoba cara yang lain, meditasi, meditasi biar ya. lebih rileks lagi, lebih tenang lagi. Ternyata katakan belum mengatasi juga. Nah jangan lupa kita butuh yang namanya social support, ya, dukungan sosial dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Social support itu ternyata juga efek ya Bu ya. Biar dari bisa berasal dari keluarga ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau misalkan keluarga jauh nih, anak kos-kosan, iya jauh, nggak ada keluarga. Sekarang kan juga bisa telepon, video call dan lain sebagainya. Saya rasa bisa difasilitasi itu, atau teman. Ya, carilah teman terdekat ya, yang nyaman. Ya betul. Kuncinya nyaman dan bisa dipercaya. Itu kita untuk sharing gitu ya. Sharing. Paling tidak dengan kita sharing, kita bercerita, minimal kan sudah ada yang dikeluarin ya Bu ya. Ibarat gelas tadi sudah penuh, sudah dikosongkan. Iya betul. Berpikir lebih jernih. Seperti itu mungkin. Nah, Pak Leo. Ya benar sekali. Memang medicine atau obat terbaik untuk mengatasi kecemasan atau stres adalah ya memang kita harus ngobrol dengan orang yang bisa kita percaya. Kalaupun misalnya Anda merasa bahwa orang-orang sekitar Anda itu tidak ada yang bisa dipercaya. Nah ya itu, akan ada itu misalkan tipe-tipe anak yang introvert gitu ya, nggak bisa nih ngeluarin sesuatu gitu, gimana cara itu? Kami tim LKD itu sudah menyusun beberapa
tahapan. Jadi bisa dimulai dengan Anda itu berkonsultasi dengan DPA masing-masing. Karena tentunya kalau dengan DPA beliau itu lebih bisa menjaga data atau informasi yang Anda berikan. Nah, kalau misalnya Anda merasa belum cukup atau DPA-nya masih dalam tahapan sibuk misalnya, Anda bisa langsung saja datang ke PLKD pusat kami. Di situ kami punya beberapa konselor dan nantinya kami akan bersama dengan Anda lah mendengarkan cerita Anda bagaimana supaya permasalahan itu bisa paling tidak ada orang yang mau mendengarkan. Karena kalau misalnya itu tidak diluapkan atau tidak dikeluarkan, maka ya itu tadi akan muncul tanda-tanda gejala stres, kemudian depresi, cemas dan sebagainya. Itu akan muncul seperti itu, Bu Raffi. Jadi mungkin itu saran dari saya. Nah, kira-kira apa sih Bu Pak yang paling serius nih kendala mahasiswa yang pernah Bapak Ibu hadapi itu yang paling tingkatannya wis iki koyo paling mentok iki biasanya itu apa kira-kira boleh diceritakan nih Bu pengalamannya saat mendampingi mahasiswa? Oke, biasanya kalau dari beberapa mahasiswa yang datang ke kami itu mulai dari yang sederhana. Oh, jadi sebenarnya malah yang sederhana ya yang datang ya? Ya, sebenarnya itu masalah yang mungkin bisa diatasi di level KPI awali gitu ya, karena dari seperti itu. Cuman karena ya memang ternyata mungkin mereka tidak merasa enjoy dengan DP awalnya, kadang ada yang seperti itu, sehingga merasa nggak nyaman gitu dengan DP awalnya, sehingga mereka datang ke kita untuk sharing gitu ya. Gitu. Kalau memang yang paling banyak case-nya adalah cemas gitu ya, yang paling sering dikeluhkan mahasiswa, cemas, sehingga mereka harus bingung gitu ya, nggak tahu harus gimana cara tugas ya, merasa stuck waktu gitu ya, kayak dikejar-kejar ya, nggak ada waktu untuk me time gitu ya, nggak ada waktu untuk diri sendiri gitu ya. Dan istilahnya dari beberapa memang kalau digali sebenarnya masalahnya nggak hanya saat itu saja, tapi kumpulan dari problem sebelumnya, dan bahkan tidak jarang yang juga tadi yang disampaikan Pak Fitrio, pengalaman masa lalu. Biasanya ada traumatis tersendiri, entah itu dari keluarga ataupun dari pada saat mereka mungkin masih sekolah di SD, SMP ataupun SMA, seperti itu, dan akhirnya berdampak pada kondisi mereka saat ini. Berarti pengalaman masa lalu atau traumatis itu juga ternyata mempengaruhi kehidupan dia sekarang ini ya? Betul, kalau belum diselesaikan. Oh, karena belum diselesaikan. Berdampak jangka panjang. Itu ternyata berdampak jangka panjang trauma itu ya Pak ya? Betul. Jadi kalau misalnya Bapak nanti Ibu Raffi cek mahasiswa Ibu Raffi ya, apakah punya barcode di tangannya? Barcode saya apa itu? Oh ini yang mahasiswa yang ada ya? Banyak Bu. Wah. Mereka itu mekanisme copingnya adalah menjaga diri sendiri. Ya, jadi mencakar, kemudian melakukan barcode, gitu ya. Barcode itu menggunakan slide seperti itu, dan ya itu adalah ketika mereka melakukan itu, mereka merasakan sensasi itu lebih tenang, lebih puas gitu. Kan menyakiti juga ya? Iya, tapi ketika waktu itu tidak terasa. Oh, itu tidak terasa gitu ya Bu? Dan setelah ditanya kenapa kok melakukan ini, ya karena enak gitu. Karena ini bisa ketika saya stres banyak pikiran, saya melakukan melukai diri saya, itu adalah hal-hal yang bisa membuat saya itu kembali lagi ke ketenangan gitu. Nah itu kan adalah hal-hal yang salah sebenarnya, dan kami banyak sekali menemukan hal tersebut gitu. Jadi karena mungkin dan kebanyakan namanya melakukan adalah perempuan. Karena mungkin menggunakan baju lengan panjang tidak kelihatan, tapi ketika setelah ini Pak adalah ini contohnya, karena mereka sudah melakukan itu, dan kalau itu tapi alhamdulillahnya kan tidak sampai berangkat ya Bu. Berangkat juga tidak jarang ada lah ya, ada dari beberapa mereka yang memang kadang ketika stuck dengan problem yang dihadapi itu punya pikiran untuk mengakhiri hidup. Ada juga mahasiswa seperti itu ya Bu? Ada. Ya Allah. Jadi itu pentingnya. Memang gini Bu Raffi, stigma masyarakat itu menganggap bahwa ketika orang itu mengalami gangguan jiwa itu
nggak bisa sembuh. Dia bisa sembuh. Bisa ya. Penyakit jiwa itu sama dengan penyakit jantung, penyakit lambung, sama. Bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Cuma memang penanganannya lebih berbeda. Kita butuh lebih intens, lebih mengayomi lah ibaratnya gitu ya, supaya memang kesehatan mental itu bisa terjaga. Apalagi saat ini kita tahu pola pikir dari mahasiswa kita atau Gen Z terutama itu adalah mereka itu lebih ke menyukai figur tertentu, Bu Raffi. Jadi misalnya kemarin kasus figur tertentu artis Korea misalnya bunuh diri, mereka itu akan terpacu. Artis favorit aja melakukan itu, kenapa aku tidak? Ada pikiran kayak gitu ya Bu ya? Bukan di era 80. Lah iya Pak, saya nggak pernah berpikiran seperti itu ya pada zamannya maksudnya. Nggak pernah. Karena mereka figur-figur tersebut lah yang membuat mereka itu semangat untuk menjalani kehidupan mereka sebagai mahasiswa dan kuliahan gitu. Jadi ketika figur itu hilang atau figur itu melakukan hal-hal yang seperti itu, mereka secara kayak mencontoh begitu ya. Padahal sebenarnya itu mungkin yang maladaptif yang tidak baik. Nah ya itu karena ya diidolakan tadi. Nah berarti sosok figur pun juga perlu juga nih ya, figur yang sesuai gitu ya. Oh alah, ya ada juga maksudnya. Saya baru tahu. Banyak faktor sebenarnya yang harus dikaji. Banyak faktor sekali berarti ya yang pernah ditangani juga ya sama Bu Yani sama Bapak Fitrio juga ya terkait dengan kesehatan mental khususnya di mahasiswa. Ternyata sudah pada tahap seperti itu ya Bu mahasiswa ya. Nah, tapi kan tidak semua mahasiswa itu menyadari bahwa saya harus konsul nih gitu ya. Nah itu gimana ya caranya untuk mendorong mahasiswa, dirimu perlu nih bantuan profesional gitu ya untuk menyelesaikan masalahmu, jangan dipendam sendiri. Nah itu gimana sih Bu caranya gitu ya, biar mahasiswa ini terdorong untuk saya butuh nih bantuan profesional gitu. Nah, padahal itu sudah difasilitasi juga oleh kampus gitu ya dengan adanya pusat konseling ini tadi. Nah, itu gimana? Artinya memang penting ya bagi kita semua untuk menyadari tentang kesehatan mental itu sendiri. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua harus kenal pastinya ya. Setelah kita menyadari betapa pentingnya dari kesehatan mental, yang kedua kita harus mengenali tanda-tanda ketika ada masalah dengan kesehatan mental itu, dan ketika itu sudah dirasakan mengganggu dari aktivitas sehari-hari atau minimal merasakan gejala tadi misalkan sulit makan, kemudian sulit tidur dan lain-lain tadi itu minimal 2 minggu. Nah, ada waktunya ya. Sudah diperlukan untuk datang ke tenaga profesional kesehatan, entah psikolog, psikiater, seperti itu. Oke. Dan memang tadi berkaitan dengan stigma ya. Kadang kan orang mikir, aduh nanti saya ke psikolog dikira iya, betul stigma itu Bu. Padahal akhirnya kan orang jadi takut gitu ya. Nah, kalau sakit gigi ke dokter ya biasa aja ya, nggak ada yang protes ya. Tapi saat kita sakit mental itu dipikirnya aneh-aneh ya Bu ya. Kadang ada yang sebenarnya ada yang sudah direkomendasikan untuk ke psikiater ya. Tarik ulur gitu ya. Nah iya. Aduh nanti saya dikira ini gitu. Iya betul stigma itu. Dikira seperti itu. Padahal bicara tentang layanan kesehatan jiwa itu tidak hanya melayani mereka yang beresiko mengalami masalah kesehatan mental ataupun yang sudah sakit atau yang sudah gangguan, tapi juga yang sehat. Itu juga menjadi ranah dari layanan kesehatan jiwa, yang sehat biar tetap sehat. Nah iya betul. Yang sehat pun juga bisa dikonsul gitu ya untuk bisa tetap menjaga kesehatan mentalnya gitu ya. Iya. Gimana Pak Fitrio, mungkin ada mau yang tambahkan nih? Ya jadi memang hal yang berdampak memang itu adalah stigma, benar banget. Jadi mungkin edukasi juga bagi yang menonton podcast ini adalah ketika ada orang atau ada teman Anda gitu ya, yang konsultasi ke Anda, itu Anda jangan langsung menjudgment. Masalah gitu aja. Nah iya. Gitu kan? Misalnya aku lebih ini malah adu nasib ya. Gitu loh. Masalah gitu aja kamu masa nggak bisa, cemen banget. Itu adalah hal-hal yang malah memperburuk kondisi dari seseorang yang sedang mengalami gangguan mental. Memang benar ambang batas stres seorang tuh beda-beda banget. Jadi alangkah bijaknya pernyataan tersebut itu tidak dikeluarkan.
gitu. Karena ada beberapa kejadian gitu ya. Salah satunya di Inggris. Jadi ada seorang yang dari apartemennya dia keluar, kemudian dia lewat ke jembatan, sampai di jembatan dia lompat, dia bunuh diri gitu. Setelah polisi melakukan investigasi di dalam kamar dapat note gitu. Seandainya saja ada orang yang menyapa aku satu kali, aku tidak akan lompat dari jembatan. Jadi dari apartemen sampai ke jembatan nggak ada yang nyapa dia. Padahal kalau misalnya kita tanya, halo gimana kabarmu gitu ya, sehat gak gitu. Nah, itu adalah sebenarnya yang disukai atau yang bisa meringankan kondisi kesehatan mental seseorang gitu. Jadi ditanya bagaimana, sederhana banget. Jadi Perhatian ya. Gimana, sudah makan belum? Sekarang apa yang kamu rasain setelah ujian gitu. Nah, pendengar yang baik itu menjadi salah satu cure ya, atau obat lah ibaratnya. Betul. Kita bertemu dengan orang-orang yang mengalami gangguan mental gitu. Jadi jangan menjudgment, jangan menyamaratakan dengan nasib kita. Bener, karena misalnya diputus pacar dia itu mengalami sedih sampai berminggu-minggu, gitu aja. Ya cari lagi lah. Tidak semudah bisa. Karena memang setiap orang itu memiliki keunikan tersendiri. Iya, gitu. betul. Jadi beda seperti itu berarti. Nah, tadi berkaitan dengan self assessment tadi ya, katanya kan mahasiswa itu rata-rata melakukan self assessment nih untuk menyelesaikan masalah yang ada. Berarti nanti saat konsultasi di pusat konseling ini nanti pasti ada assessment tersendiri yang sudah disusun gitu oleh tim gitu, betul nggak? Tidak berarti Bu kalau seperti itu? Betul. Jadi kalau sebenarnya dari sebelum mahasiswa datang ke kami pun sebenarnya punya assessment untuk men-screening dari masalah-masalah yang dialami mahasiswa. Ada AUM. Iya betul. Nah itu saya tidak bisa Bu, cara bacanya gimana sih Bu? Coba mungkin bisa disinggung sedikit nih, mungkin kalau ada dosen yang juga bingung. Nah itu kan ada kategori tinggi, sangat tinggi, rendah, itu gimana sih Bu cara bacanya? Oke, sebenarnya tadi ada Iya betul ada AUM terus. yang sudah terintegrasi di sister ada AUM. Iya betul. Ada PAS yang terbaru. Ini yang terbaru nih. Iya. Di minggu-minggu ini muncul di Betul di Telegram. Nah itu mungkin bisa disinggung juga tuh. Ya, jadi kalau untuk AUM-nya yang pertama mengungkap masalah itu memang untuk men-screening sebagai screening awal sih ya, dua-duanya tadi itu bagi kita terutama mungkin dosen wali gitu ya, Iya. mengkaji bahwa mahasiswa ini Kalau tinggi, kalau untuk AUM yang tinggi itu bagus. berarti dia sudah bisa nih menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya nangkepnya sih gitu Bu, betul tidak? Oh benar seperti itu. Kemudian yang kedua kalau yang PAS, yang Perceived Academic Stress Scale itu adalah skala untuk mengetahui tingkat stres akademik mahasiswa. Sama nggak sih Bu dengan AUM tadi itu? Kalau AUM itu berarti lebih ke apa? Berbeda ya. Kalau PAS itu lebih mengkaji ke tekanan yang dialami mahasiswa, terutama stres akademik, apakah itu berasal dari mungkin tugas-tugas akademik ataukah dari yang lainnya. Tapi masih di lingkup akademik. Kalau tadi yang AUM semakin tinggi berarti dia sudah bagus. Kalau yang PAS, yang PAS itu sebaliknya. Semakin tinggi skornya berarti dia Stres berarti dia. Oh kebalikan. Berarti harus hati-hati jarang dilihat. Nah berarti dari tadi itu dari asesmen awal atau screening awal itu tadi saat dosen wali membaca harusnya kan juga langsung bisa mengetahui gitu ya, oh ternyata ada masalah di si mahasiswa ini ya, ternyata masuk kategori rendah nih AUM-nya, berarti dia ada kesulitan dalam belajar kah atau apakah yang harus kita gali lebih dalam lagi ke si mahasiswa itu gitu ya Bu ya. Itu tujuannya sebenarnya ya. Sehingga nanti dosen wali harapannya memanggil mahasiswa. Iya betul, memanggil mahasiswa diajak ngobrol. Dan kalau misalkan sudah selesai di dosen wali ya, ini sudah selesai. Misalkan butuh intervensi lebih lanjut, boleh dirujuk ke tim PLKD untuk intervensi lebih lanjut. Itu yang tadi yang disampaikan oleh Pak Fitrio ya, bahwa yang paling awal itu tadi ya disarankan untuk ke DPA dulu tadi gitu ya. Tapi misalkan tidak selesai, bisalah dilanjut ke konseling ini. Nah tahapannya Bu, kalau misalkan sudah mau saya mau ini butuh nih konseling nih, nah itu harus ngisi Google Form atau gimana caranya nih, mungkin bisa diceritakan Pak Fitrio. Kemarin kami sudah menyusun, jadi nanti ketua kami itu akan bisa memonitor. Jadi ketika mahasiswa itu mendaftar, kemudian nanti akan muncul seperti pemberitahuan kepada DPR dan kepada Kapolri, sehingga
nanti aduan tersebut akan langsung ditujukan ke ketua PLKD. Nah, nanti di ketua PLKD itu akan langsung dibagi atau dipilih konselornya siapa. Nanti konselor akan menghubungi mahasiswa untuk melakukan kontrak kapan akan dilakukan bimbingan konseling. Nah, ini semua masih dalam proses Bu Raffi, karena memang kemarin kita masih menggunakan sistem manual, jadi ternyata sudah tersistem sekarang gitu ini ya. rencananya kami mau memasukkan program tersebut ke sister, rencananya seperti itu. Jadi akan bisa terdeteksi dengan baik dan pelayanan juga akan lebih cepat seperti itu. Karena memang ternyata yang mengakses layanan kami itu cukup banyak. Memang itu juga menjadi kekurangan kami lah ya. Tenaga konselornya itu tadi ya Bu ya, betul nggak sih? Kemudian juga karena tenaga konselor juga bekerja di dalam rumah juga. Iya. Jadi kami juga harus memilih waktu yang tepat untuk melakukan konseling, karena sebenarnya ketika kita melakukan konseling Bu Raffi itu satu hari itu tidak boleh lebih dari 3 orang gitu. Karena nanti ikut stres juga lah konselornya. Itu ada penelitiannya. Oh iya betul. Ya, ada energi negatif itu akan diberikan ke bener ya ternyata ya, energi negatif ternyata menyerap ke kita sebenarnya. Makanya setelah ada orang curhat itu kita kayak berat gitu ya, punggung gini ya, lelah gitu ya. Jadi nanti akan bagaimana kita melakukan asesmen, melakukan tindakan karena memang akan berpengaruh. Jadi karena sering mendengar cerita-cerita yang negatif gitu ya, kita akan merasa kok gini ya, malah menjadi gloomy juga itu. Jadi memang harus dibatasi. Nah, memang kami masih ada teorinya juga. Iya. Apalagi satu orang paling tidak, kadang sudah saya batasi 1 jam ya. Iya betul. Ternyata nggak bisa kan, ternyata 1,5 jam gitu. Iya, apalagi kalau ngobrol nggak mungkin 1 jam kayaknya ya Pak ya. Jadi kami berperan sebagai pendengar sejati, jangan sementara. Sedangkan tentu itu pasti akan berefek lah pada kita juga. Iya betul. Kita kan punya beban moral juga kan. Iya betul. Mereka. Sampai akhirnya hilang idenya ya mau ngasih saran apa ya? Tidak mau ngasih saran apa. Karena tadi dibatasi cuma 3 orang gitu ya. Ya, beberapa kasus memang cukup unik di kita beberapa. Memang ada contoh misalnya dulu itu kalau nggak salah kita punya kasus LGBT ya Bu Yeni. Ada juga. Ada juga. Nah, ketika dikonsuli, ya kan akhirnya kita juga bingung juga ya mau melakukan asesmennya seperti apa gitu. Karena akhirnya kita banyak sekali hal-hal yang harus sebenarnya kita kaji ulang gitu. Itu ada juga di Universitas Jember, dan itu termasuk gangguan kejiwaan juga, sama gangguan personality namanya. Tapi itu bisa diatasi gitu ya. Bisa sama halnya seperti sakit fisik, semakin cepat terdeteksi. Nah ya itu betul. Mendapatkan penanganan yang lebih dini juga kan gitu, tidak sampai kronis. Nah makanya kan hal-hal seperti ini memang harus disampaikan juga nih ke mahasiswa biar mereka bisa mengetahui ternyata cemas saya yang nggak selesai ini sampai 2 minggu ternyata karena masalah saya tadi ini nih yang belum selesai. Nah itu harus disampaikan juga berarti ya Bu ya, agar tidak berlarut-larut atau malah nanti jadinya traumatis tadi ya Bu ya, karena tidak selesai itu tadi permasalahannya. Wah menarik sekali nih. Nambahkan boleh. Kalau bicara stres, sebenarnya stres itu tidak selalu negatif. Iya betul. Stres itu ada yang positif, eustress, atau yang stres yang negatif itu distress. Kita mengenai seperti itu. Kalau stres positif itu seperti apa Bu misalnya? Contoh, event yang menyenangkan. Iya. Mau menikah. Iya. Event yang menyenangkan ya, bahagia kan. Tapi stres nggak mungkin dalam persiapan. Iya bingung sih, mau beli ini beli itu gitu ya. Cuman yang stres yang positif itu akan membantu individu untuk tumbuh dan berkembang. Itu kalau yang stres positif. Tapi kalau yang bersifat negatif, ya nanti malah muncul masalah-masalah problem yang lainnya, bisa secara fisik atau psikologis tadi. Tinggal bagaimana mindset kita menghadapi stresor itu sebagai sebuah tantangan ataukah sebagai ancaman. Kuncinya di sana. Kuncinya di sana. Ini juga harus saya pegang ini. Berarti bagaimana cara kita menanggapi stresor tadi sebagai tantangan atau ancaman. Wah, menarik sekali. Berarti kalau kita lagi ada masalah gini ya Bu ya, jangan menganggap ini ancaman nih buat saya, jangan. Tapi kita harus menganggap
ini tantangan baru nih buat saya yang harus kita hadapi gitu ya Bu ya. Wah, menarik sekali. Nah, mungkin di penghujung podcast kita kali ini nih Bu, ya tadi kayaknya udah banyak sekali yang disampaikan dan kesehatan mental, kemudian bagaimana cara mahasiswa nih untuk menyalurkan tadi kecemasannya tadi bisa lewat DPA atau juga bisa melalui pusat konseling yang ada di Universitas Jember. Nah, mungkin bisa disampaikan sedikit Bu tips gitu ya untuk mahasiswa kita gitu ya atau masyarakat umum gitu ya terkait dengan kesehatan mental atau bagaimana cara menjaga kesehatan mental. Mungkin bisa dikasih motivasi atau apa sedikit gitu Bu. Silahkan nanti bergantian ya dengan Pak Rio ya. Sebenarnya it's okay to not be okay. Betul. Karena tidak apa-apa ketika kita merasa apa-apa gitu ya. Nggak masalah ya. Masalah. Karena memang diri kita itu ya lelah wajar ya. Itu wajar ketika menghadapi berbagai macam hal. Karena selama kita hidup itu kita nggak akan pernah lepas yang namanya stresor gitu ya. Tinggal bagaimana cara menghadapinya. Artinya kalau misalkan kita merasa sudah full gitu ya, capek lelah dengan kondisi yang sedang kita hadapi, berhenti sejenak, kemudian istilahnya ambil jeda, biar berikan waktu untuk kita merasakan perasaan itu. Kita sedih boleh kok, kecewa boleh. Kita nggak akan bisa merasakan bahagia kalau kita tidak pernah sedih kan ya. Betul. Kita butuh waktu memberikan izin kepada diri kita untuk merasakan emosi apapun yang kita rasakan, entah itu emosi yang negatif. Cuman jangan dibiarkan berlama-lama. Itu baru setelah itu kita harus kalau sudah tenang baru berpikir relax, bisa mencari solusi yang kita hadapi. Seperti itu. Saya jadi berasa di konsultasi dengan Bu Yani jadinya nih. Dan jangan takut untuk berbicara dengan orang yang bisa membuat kita nyaman dan dipercaya pastinya. Oke, nah itu kuncinya ya, dipercaya. Nah, mungkin Pak Rio ada yang mau disampaikan Pak Rio. Jadi kalian harus belajar ya, atau kita semua harus belajar bagaimana kita mengatasi permasalahan. Kita sudah pernah melewati hal yang buruk, hal yang menurut kita waktu itu tidak bisa terselesaikan gitu ya. Permasalahan yang ibaratnya nadir lah ya. Ternyata kita bisa. Jadi tidak ada sebenarnya permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan. Jadi it's about time. Jadi lakukan, do what you do right now ya, sekarang lakukan dan tunggu hasilnya. Pasti sudah akan terlewat dengan baik gitu. Berasa anis ini ya dapat quote dari Bu Yani dan juga Pak Rio hari ini. Masya Allah, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan ya Bu Yani dan Pak Rio sudah berkenan hadir di podcast kita hari ini. Nanti mungkin kita bisa lanjut nih podcast yang lainnya gitu ya, membahas yang tingkatan mungkin ada case gitu, terus gimana nih cara kita menyelesaikannya mungkin ya Bu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Baik Sobat CPL, demikianlah episode kita hari ini, yaitu yang berkaitan dengan manajemen kesehatan mental untuk mahasiswa. Kami harap pembahasan ini telah memberikan wawasan dan inspirasi bagi Anda semua dalam menjaga kesehatan mental selama menempuh pendidikan. Ingat tadi ya bahwa merawat kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat, teman atau layanan konseling yang ada di kampus jika Anda merasa membutuhkannya. Tetaplah terbuka terhadap diri sendiri dan orang lain, dan selalu ingat bahwa kesehatan mental itu adalah prioritas. Seperti biasa saya akhiri dengan pantun. Ke laut mencari ikan buntal, dibawa pulang sebagai bingkisan. Mari wujudkan kesehatan mental demi menuju puncak kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe di Cek Podcast LPMPP. Berita, wawasan, dan edukasi. Saya akhiri, terima kasih.